Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriana. Di sini saya akan menyampaikan mengenai lembaga keuangan non-bank dan apa sih perbedaannya dengan lembaga keuangan bank. Nah, jadi lembaga keuangan non-bank sendiri adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan cara menyalurkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Proses penyaluran dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Lembaga keuangan non-bank bertujuan untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Nah, lalu apa perbedaannya dengan lembaga keuangan bank? Nah, jadi lembaga keuangan bank sendiri adalah lembaga yang memberikan pinjaman atau menyalurkan dana, menghimpun dana dari masyarakat, dan menyediakan jasa keuangan lainnya. Nah, perbedaannya yang signifikan yaitu perbedaan keuangan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bank non-bank dari aspek fungsi sendiri, dari aspek fungsi utama, yaitu lembaga keuangan bank menerima dan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kemudian, lembaga keuangan non-bank sendiri tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, tetapi dalam bentuk surat berharga. Nah, perbedaan dari aspek aktivitas yang dilakukan, lembaga keuangan bank yaitu membuka rekening tabungan, giro, deposito, pembayaran kartu kredit, dan layanan setoran langsung, dan masih ada beberapa lainnya. Kemudian, lembaga keuangan non-bank sendiri yaitu mereka menjual saham, memberikan kredit, penyertaan modal, dan beberapa kegiatan keuangan yang disetujui Menteri Keuangan. Lalu perbedaan dari aspek pemberian pinjaman sendiri, lembaga keuangan bank memberikan pinjaman dalam bentuk uang untuk pembiayaan usaha, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian, lembaga keuangan non-bank memberikan pinjaman dalam bentuk modal yang bisa dikelola lagi oleh para pemilik bisnis yang akan mengembangkan usahanya. Kemudian dari aspek jenisnya sendiri, lembaga keuangan bank ada beberapa, yaitu bank sentral, bank umum, serta bank pengkreditan rakyat. Kemudian, lembaga keuangan non-bank sendiri yaitu ada perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, lembaga gadai, serta leasing. Kemudian, perbedaan dari aspek peran lembaga keuangan bank sendiri sebagai perantara nasabah dalam melakukan transaksi seperti pembelian, pengiriman uang, hingga penjualan falas. Lalu kemudian lembaga keuangan non-bank yaitu sebagai perantara perusahaan yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Nah, di sini aku bakal ngambil salah satu contoh mengenai lembaga keuangan non-bank yaitu modal ventura. Apa sih modal ventura itu? Jadi, pengertian perusahaan modal ventura yaitu badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Nah, dasar hukum dari modal ventura sendiri yaitu saat ini modal ventura termasuk suatu lembaga pembiayaan yang masih relatif baru. Modal ventura dijelaskan dalam Kepres nomor 61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan dan Kemenku nomor 1251 garing KMK 013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Tujuan pembiayaan dari modal ventura sendiri yaitu membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal, membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran. Nah, jenis pembiayaan dari modal ventura sendiri yaitu yang pertama ada equity financing, yaitu merupakan jenis pembiayaan. Dalam hal ini, perusahaan modal ventura melakukan penyertaan langsung pada PPU dengan cara mengambil bagian dari sejumlah saham milik PPU. Yang kedua ada semi-equity financing,
yaitu membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan PPU. Dan yang ketiga ada mendirikan perusahaan baru, yaitu dalam hal ini perusahaan modal ventura bekerja sama dengan PPU mendirikan usaha yang baru saja dirintis. Nah, yang keempat ada bagi hasil, yaitu pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum PT, namun tidak tertutup kemungkinan dengan yang berbadan hukum PT apabila kedua belah pihak saling menginginkan. Nah, adapun sumber-sumber dana dari modal ventura sendiri yaitu ada yang pertama dari dalam perusahaan dan ada yang dari luar perusahaan. Nah, sumber dana yang dari dalam perusahaan sendiri ada yang pertama adalah setoran modal dari pemegang saham, yang kedua cadangan laba yang belum terpakai, dan yang ketiga ada laba yang ditahan. Kemudian ada sumber dana dari luar perusahaan, yaitu yang pertama ada dari investor, baik perorangan, dan kemudian ada pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari perusahaan asuransi, dan terakhir pinjaman dari dana pensiun. Nah, untuk contoh modal ventura sendiri, di Indonesia terdapat beberapa perusahaan modal ventura yang bisa dijadikan contoh. Berikut adalah contoh dari perusahaan modal ventura. Yang pertama ada 500 Startup, yaitu jenis perusahaan ini adalah bisnis yang dikenal di seluruh dunia karena dibangun oleh para karyawan Google, Facebook, dan PayPal. Perusahaan 500 sendiri adalah salah satu investor resmi untuk Bukalapak. Dan yang kedua ada Cybergen Venture. Cybergen Venture adalah perusahaan yang modal ventura asal Jepang yang melakukan ekspansi di Indonesia. Perusahaan ini bersama dengan East Venture adalah perusahaan yang memberikan suntikan dana untuk Tokopedia. Nah, itu tadi sekian dari pengertian dari lembaga keuangan non-bank dan perbedaannya dengan lembaga keuangan bank juga salah satu contoh dari lembaga keuangan non-bank. Semoga penjelasan aku tadi bermanfaat buat kalian ya. Nah, untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.